Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah dua dasar pelayanan kasih. Hidup di hadapan Allah mesti diatur secara seimbang antara kerja dan sembah bakti kepadanya harus seimbang, seperti yang ditegaskan oleh Santo Benediktus. Orait labora, bekerja dan berdoa. Injil hari ini menonjolkan dua hal itu dalam diri dua wanita yang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Marta dan Maria adalah dua bersaudara yang sangat dekat dan sangat mengasihi Tuhan Yesus dan ingin memberikan yang terbaik baginya. Namun pemikiran, karakter, dan tindakan mereka berbeda. Marta melihat bahwa Yesus datang sebagai tamu agung dan istimewa, sehingga ia sebagai seorang wanita Yahudi berkewajiban untuk menyambutnya sesuai tradisi Yahudi. Maka ia sibuk melayani Yesus dan para muridnya yang datang ke rumahnya. Sementara Maria menerima Yesus sebagai Tuhan dan duduk manis mendengarkan pengajarannya dan mengikuti apa yang diharapkannya, yaitu duduk dan mendengarkan ajarannya. Marta dipenuhi dengan keharusan-keharusan, sementara Maria mencari apa yang ia butuhkan, yakni mendengarkan dan dekat dengan Tuhan. Bagaimana sikap Yesus ketika melihat kedua wanita menerima dan melayani dia dan para muridnya? Sikap Yesus terhadap kedua wanita itu seakan cukup membela Maria. Maka ia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari dia." Hal itu bukan berarti Yesus mengabaikan semangat kerja dan pelayanan kita. Dia hanya tidak mengendaki bahwa semua waktu kita dihabiskan hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan dan melupakan waktu untuk Tuhan. Kita mengabaikan waktu untuk duduk berdoa
duduk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa semua pekerjaan dan pelayanan kita itu sia-sia kalau tanpa campur tangan Allah. Maka kita harus memiliki mana yang lebih diutamakan agar segala pekerjaan menjadi lebih berkualitas. Pelayanan yang sejati pasti bersumber pada sabda Allah. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk mewartakan sabda Allah, pertama-tama kita mesti selalu dekat dengan Tuhan. Kita meluangkan waktu, melepaskan segala kesibukan duniawi kita, dan mendengarkan sabda Tuhan. Sama seperti teladan Maria yang meluangkan waktu, tenaga, dan seluruh dirinya untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak bisa akan diambil daripadanya, kata Tuhan Yesus. Kedekatan kita, kemauan kita untuk mendengarkan sabda menjadi kekuatan untuk melayani. Pekerjaan-pekerjaan kita mesti didasarkan oleh kasih dan rahmat dari Allah, supaya bermutu dan berkualitas, serta bermakna bagi sesama yang kita layani. Kita bekerja keras, tetapi tidak dibarengi dengan doa, berarti sama saja hasilnya tidak akan membawa kenikmatan dan kemakmuran bagi kita. Kita mesti harus bersatu dengan Allah dalam doa dan karya, mendengarkan sabdanya, menghayatinya, sebab hal ini menjadi utama. Tentu melayani dan mendengarkan sabda Tuhan, keduanya penting. Namun pelayanan yang sejati harus bersumber dari sabda Allah, sebab hal itulah dasar dan kekuatan kita untuk melaksanakan aktivitas hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam pelayanan kita di keluarga, komunitas maupun di gereja, kadang-kadang kita juga ingin memberikan yang terbaik dengan membarui banyak hal, dan tenaga kita terkuras untuk karya yang dipercayakan kepada kita. Kadang-kadang kita frustrasi sendiri atau bersikap menuntut orang lain karena kita merasa seakan tidak didukung, tidak dihargai, dan mungkin disalahkan. Namun yang mesti kita sadari, bukan banyak hal luar biasa yang dapat membuat orang yang kita kasih berbahagia, melainkan pengenalan dan jawaban atas kerinduannya yang walaupun sederhana dapat membahagiakan dan merekatkan relasi. Mari membangun keseimbangan dalam hidup dan karya pelayanan kita. Kita menyeimbangkan antara kerja dan doa. Janganlah kita sibuk diri dengan bekerja lalu melupakan doa, atau sebaliknya, kita hanya sibuk diri dengan doa lalu lupa bekerja. Tuhan mengendaki agar kita harus mengaturnya dengan seimbang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat,
sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.